Halo teman-teman, kembali lagi bersama Lab Prosesi. Di sini ada aku Dea Dan aku Eko Terus ada aku, Bagas. Dan aku Dava. yang bakal memandu kalian dalam modul 1 yaitu Product and Process Design. ya. Jadi, di praktikum sistem produksi kali ini, di modul 1 kita akan mempelajari Product and Process Design dan sedikit materi mengenai Flow Analysis Approach. Gitu. Nah, ini tujuan praktikum kita di modul 1 kali ini. Bisa dibaca sendiri ya, teman-teman. Untuk materinya ada 6. Yang pertama bill of material, yang kedua part list, ketiga assembly chart, keempat operation process chart, kelima root sheet, keenam flow analysis approach. Nah, ini mungkin teman-teman sudah dapat di P3 kemarin, semester 3, jadi kita akan mengulasnya lebih dalam sedikit ya. Nah, yang pertama bill of material, ini merupakan daftar dari semua material, parts, dan subassembly, serta kuantitas dari masing-masing yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk akhir. Nah, bill of material ini biasa digunakan dalam beberapa hal, seperti yang pertama ada DFM, Design of Manufacturing. Biasanya kalau kita mau membuat produk, kan kita perlu tahu kan komponen apa saja untuk merakit atau membuat produk tersebut. Kita harus tahu juga assembly-nya itu nanti meliputi komponen apa aja. Lalu dibutuhkan juga untuk requirements planning. Dalam MRP, kita kan diperlukan untuk memesan beberapa part kan. Nah, part-part yang akan kita pesan itu jumlahnya kan ngikut di BOM juga. Jadi di BOM nanti misalnya part A membutuhkan berapa part B, berapa part C, begitu. Nah, itu nanti akan digunakan di dalam MRP. Yang ketiga yaitu digunakan dalam assembly. Misalnya, mana yang harus di-assembly lebih dulu dan kapan. Contohnya, bisa assembly part A ketika komponen ini atau komponen itu sudah tersedia, kayak gitu. Lalu yang terakhir yaitu digunakan dalam computer aided design. Oke, sebagaimana yang teman-teman udah tahu, BOM itu ada BOM tree dan BOM list. BOM tree digunakan untuk mengetahui struktur komponen yang ada di suatu produk dan hierarkinya. BOM tree ini merupakan bill of material yang ditampilkan dalam bentuk diagram pohon, yang menggambarkan urutan atau langkah dalam membuat suatu produk. Struktur tersebut terdiri dari level-level, di mana tiap level merupakan tahap tertentu dalam pembuatan produk, yang mana di level teratas ada level 0 dan urut ke bawah. Jadi setelah level 0, di bawahnya ada level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Ini adalah BOM tree yang umum digunakan di praktikum sistem produksi. Jadi buat teman-teman praktikan, silakan ikuti standar yang seperti ini. Nomor part ada di paling atas, lalu diikuti dengan nama part, dan yang terakhir adalah jumlahnya. Jadi ini adalah contoh BOM tree untuk pembuatan roda sepeda. Karena bicycle wheel adalah produk akhirnya, maka diletakkan di paling atas atau di level 0 dan diberi nomor 100. 100. Kenapa nolnya ada 2? Itu karena total levelnya ada 3, level 0, level 1, dan level 2. Maka dari itu, penomorannya harus 3 digit. Karena ini baru ada angka 1, diikuti dengan 2 angka 0 supaya 3 digit. Satu roda sepeda terdiri dari satu buah resin adhesif, 2 sidewall, 2 flange, dan 1 rim. Lalu komponen sidewall itu terdiri dari 6 carbon fiber sheet dan 2 spoke. Teman-teman dari sini mungkin udah bisa menebak penomorannya gimana ya, pola penomorannya. Komponen sidewall itu diberi nomor 110 karena merupakan part level 1 yang pertama di cabangnya. Jadi karena level 1 cabangnya cuma ketemu di bicycle wheel ya, jadi ini semua satu cabang gitu. Sidewall adalah komponen pertama, maka di digit kedua dia diberi angka 1. Untuk digit pertamanya mengikuti parent-nya, mengikuti atasnya yaitu bicycle wheel, di mana angka pertamanya adalah 1, jadi langsung ikut ini 1. Lalu digit ketiga diberi 0 karena ini merupakan part level 1 pada BOM 3 level.
Contoh lagi itu misalkan flange. Flange ini merupakan part level 1 yang kedua pada cabangnya, sehingga nomornya diberi angka 2 di digit kedua. Untuk level-level berikutnya, penomoran akan mengikuti pola yang sama. Digit pertama hingga digit ke N mengikuti part parent-nya, sedangkan digit ke N plus 1 menyesuaikan urutannya di cabang tersebut, dengan N adalah level di mana part tersebut berada. Contoh ini carbon strip ya. Karena dia ada di level 2, maka N-nya 2. Jadi untuk nomor pertama sampai N, yaitu digit ke-1 dan digit kedua, itu mengikuti parent-nya, yaitu rim. Jadi untuk digit pertama dan kedua adalah 1, 3, sebagaimana atasnya. Dan digit ketiganya adalah 2, karena pada cabang ini, dia adalah part kedua. Jadi yang pertama adalah carbon fiber sheet, kedua carbon strip, dan ketiga resin adhesive. Seperti itu. Untuk part-part yang sama atau digunakan lebih dari satu kali, maka levelnya harus disamakan dan posisinya akan mengikuti level terendah. Sebagai contoh, di sini ada 2 carbon fiber sheet. Ada di sini satu di sidewall dan satu lagi di rim. Karena keduanya kebetulan sudah berada di level 2, maka nggak ada masalah. Tinggal kalian bikin aja bomb tree sebagaimana biasanya. Satu part yang spesial adalah resin adhesive yang ada di ujung kiri ini. Resin adhesive dipakai 2 kali, yang pertama di bicycle wheel dan di rim. Untuk resin adhesive yang di sebelah kiri ini, itu dia berada di level 1 harusnya. Kan dia harusnya ada di sini ya, yang sejajar sama sidewall, flange, dan rim. Sedangkan resin adhesive yang ada di rim, dia berada di level 2. Karena kita harus mengikuti level terendah, maka yang di level 1 kita tarik ke bawah sehingga dia sekarang menjadi part level 2. Untuk penomorannya, digit pertama mengikuti parent-nya, yaitu bicycle wheel, jadi angka 1. Digit kedua diberi 0 karena dia nggak punya parent di level 1, sehingga dia 0. Dan digit ketiga adalah 1 karena dia adalah part pertama di cabangnya. Cabangnya itu ini ya. Oke. Kalau misalkan ada part lain yang nasibnya sama kayak resin adhesive, jadi kayak misalkan aluminium strip. Kayak misalkan aluminium strip itu ada di sini. Jadi di sini itu ada aluminium strip. Gak usah bingung, tinggal tarik ke bawah karena mengikuti level terendah. Lalu penomoran diberi 1, 0, 2. Jadi nanti posisinya bakal ada di sini. Nomornya adalah 1, 0, 2. Seperti itu. Yang ini bomb list. Bomb list itu merupakan struktur bom yang menampilkan daftar seluruh item yang dibutuhkan untuk membangun produk akhir. Bom ini digunakan untuk menentukan komponen yang dibutuhkan untuk pengadaan dan keputusan produksinya. Nah, di sini bedanya dengan bom yang tadi, dia menampilkan informasi make or buy. Kapan kita make or buy? Kalau make itu untuk part-part yang emang kita bikin atau kita rancang sendiri, sedangkan buy yang murni beli. Jadi misalkan kalau pipe plug ini buy, ya berarti pipe plug-nya kita buy. Tapi kalau airflow regulatornya, ini kan tadi itu make ya tulisannya, berarti ini bisa antara kita bikin atau kita assembly gitu. Jadi kalau yang assembly, part-part yang assembly itu berarti make. Di sini juga ada part number-nya sama. Terus ini levelnya juga dicantumin, jangan lupa. Dan yang paling penting adalah kepala bagan. Jadi kepala bagan ini penting banget ya teman-teman, nggak boleh di skip. Tuh. Terus bom itu memiliki kegunaan diantaranya untuk memberikan rincian mengenai komponen apa aja yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Terus bisa juga dipakai untuk mengetahui jumlah item penyusun suatu produk akhir. Dan juga menentukan komponen-komponen mana aja yang harus dibuat maupun dibeli. Nah, ini juga salah satu contoh bill of materialis, masih sama, ada kepala bagannya. Kuantitinya juga ngikutin. Ini untuk bill of materialis yang tadi bomnya ada sepeda terbaik tadi loh. Ini sepeda terbaik. Bisa dilihat nanti dicocokkan.
Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan bill of material. Yang pertama, tentunya kita harus menentukan penomoran kode partnya. Kayak tadi yang kita udah sampaikan kalau masing-masing perusahaan memiliki standarnya masing-masing. Jadi, kita harus nentuin sendiri penomorannya mau kayak gimana. Terus kita harus memahami struktur produk dan level sebelum dibentuk. Jadi kita harus tahu mana yang di-assembly terlebih dahulu dan part-part mana yang menjadi part-part terakhir gitu misalkan. Lalu pahami juga proses yang terdapat dalam komponen, seperti oh ini harus di welding, ini harus di painting, harus di machining. Lalu tentukan komponen tersebut akan dibeli atau dibuat. Dan yang terakhir, lakukan pengecekan, serta pastikan bomnya sudah benar. Terus yang kedua ada yang namanya part list. Part list sendiri adalah daftar yang berisi komponen atau part yang digunakan untuk membuat produk tertentu. Nah, jadi kalau bedanya BOM list sama part list sendiri, kalau BOM list itu semuanya dituliskan dalam bagannya tadi. Jadi yang hasil assembly juga dituliskan. Tapi kalau di part list itu merupakan list dari BOM dengan hierarki yang terbawah. Oke, di sini adalah contohnya part list dari produk airflow regulator. Di sini kita hanya menyantumkan list-list dengan hierarki terbawah, misalnya adalah pipe plug, body, gitu, disertai dengan part nomornya jangan lupa. Terus drawing nomornya ini juga tergantung dari gambar teknik yang dibuat. Kuantitas per unitnya itu dibutuhkan berapa jumlahnya, dengan material apa itu juga kita state ya, misalnya steel, aluminium, dan yang lainnya. Ukurannya juga jangan lupa, dan make or buy ini juga bisa kita tentukan gitu. Terus kita lanjut. Di sini kan misalnya kita ingin membuat sepeda terbaik ya, seperti yang tadi jelasin sama dia. Berarti ini yang di hierarki terbawah itu ada transmission, terus ada juga frame body, ada fork body, fastener gitu. Nah, kita cross check nih ke part listnya, bisa transmission ya, transmission. Nah, di sini ada kan transmission, frame body, fork body dengan part nomor juga dan juga quantity yang dibutuhkan per unit. Jadi seperti itu perbedaan part list dan BOM list itu. Begitu ya. Selanjutnya kita masuk ke assembly chart. AC atau peta rakitan merupakan deskripsi grafis urutan aliran komponen dari tiap komponen ke subassembly hingga menjadi rakitan produk keseluruhan. Dari definisi tersebut, AC ini menunjukkan hubungan antara komponen yang akan dirakit menjadi produk akhir. Nah, ini disimbolkan oleh lingkaran dan juga kotak. Untuk kotaknya, ini akan menunjukkan proses inspeksi, sedangkan lingkarannya menunjukkan proses berupa assembly atau subassembly. Dan untuk di lingkaran paling kiri, untuk di lingkaran ini menunjukkan nomor partnya yang telah disesuaikan dari BOM list atau BOM tree yang awalnya kita buat. Nah, jadi setelah ini, part-part ini di assembly, karena assembly-nya ada beberapa kali, kita pakai dulu subassembly 1, kemudian baru di assembly menggunakan bodinya. Jadi, ini kita pakai nomor SA1, SA2 gitu ya, walaupun nanti SA2-nya juga belum tentu ada, karena penomoran ini digunakan karena yang di assembly itu nggak cuma satu, mungkin nggak cuma satu. Nah, kemudian ini salah satu contoh dari assembly chart yang lain. Dapat kita lihat dari contoh ini dan sebelumnya, strukturnya masih sama ya. Jadi, untuk struktur maupun tata cara penulisannya kira-kira sama seperti itu. Selanjutnya ada Operation Process Chart. OPC merupakan suatu diagram atau peta kerja yang menggambarkan langkah-langkah operasi dan inspeksi yang akan dialami oleh material dan komponen beserta urutannya, dari awal hingga menjadi produk akhir. Nah, OPC ini intinya menggambarkan langkah-langkah proses pengerjaan material dari bahan baku hingga menjadi produk akhir. Terus, kunci untuk membuat OPC itu dimulai dari sisi kanan bagian atas dengan komponen yang termasuk dalam operasi perakitan pertama. Nah, yang perlu diingat, di bawah komponen pada OPC itu disertai nomor komponen sesuai BOM, jenis permesinan, dan
waktu operasinya. Sertakan juga, paling penting nih, kepala OPC dan summary. Itu nggak boleh lupa ya teman-teman. Lalu, kalau menemukan kasus di mana garisnya itu ternyata bertabrakan, bisa digambar seperti ini. Nah, hal yang perlu diingat tadi itu maksudnya. Nah, ini maksudnya. Di bawah nama komponen itu akan disertai nomor komponen atau nomor part, waktu pengerjaan, dan juga jenis pengerjaan yang dilakukan. Kalau di sini contohnya ada seed ring misalnya. Seed ring ini memiliki nomor komponen atau nomor part berupa 3250, itu diletakkan di bawahnya. Kemudian pada proses pengerjaannya diberi tulisan proses apa yang dilakukan, misalnya shaping, drilling, cutting, inspecting, kayak gitu. Nah, seperti yang dibilang sebelumnya, seperti BOM tree, lalu ada part list, terus di sini ada juga OPC, itu masing-masing perusahaan kan punya standarnya sendiri ya. Kalau di sini kita lihat belum ada summary sama waktu pengerjaannya yang seharusnya dituliskan. Nah, di sini kita bisa lihat di contoh yang lain. Mungkin nanti teman-teman bisa zoom sendiri gambarnya. Ini sudah dilengkapi dengan tulisan berupa waktu pengerjaan di bagian kiri dari proses yang dilakukan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa tuliskan nama partnya yang akan dibuat, misalnya saddle, itu nomor part 1400-nya bisa dituliskan di bawah. Lalu untuk seat dan U-saddle yang masuk ke dalam garis, itu artinya dua komponen tadi dimasukkan untuk dilakukan pemrosesan di 09. Ini maksudnya bukan 09 sih, tapi O9, operasi ke-9. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya juga, itu pengerjaannya atau pembuatan OPC-nya itu dimulai dari kanan atas. Dari frame ini dimulai operasi pada operasi pertama, lalu operasi kedua, ketiga, lalu sebelum akhirnya diinstal menjadi handlebar, menjadi frame, itu operasinya dilanjutkan ke pembuatan handlebar terlebih dahulu di operasi keempat. Nanti baru setelah diinspeksi masuk ke operasi ke-8. Nanti lanjut lagi dari saddle baru dimasukin assembly jadi operasi ke-16 begitu. Seterusnya sampai akhirnya diinspeksi yang terakhir kali. Jadi jangan lupa untuk teman-teman pertama menuliskan kepala bagiannya, lalu penomorannya. Jadi setelah tulisan part nanti dimasukkan juga nomor partnya, kemudian jangan lupa ada time-nya atau waktu pengerjaannya, lalu penomoran inspeksi dan operasinya, dan yang terakhir yang paling penting itu summary-nya juga disertakan. Nah, dalam summary ini dibagi menjadi operasi dan inspeksi, nanti operasinya kita hitung sampai operasi keberapa, inspeksinya juga begitu, dan juga untuk time-nya bisa kita totalkan. Seperti itu. Lalu kemudian ada root sheet. Nah, jadi yang kelima itu ada root sheet. Root sheet sendiri merupakan lembar yang berisi daftar operasi yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu komponen. Jadi, nanti di tiap komponen yang berbeda dalam suatu produk punya root sheet-nya sendiri-sendiri, begitu. Nah, kalau dari contohnya sendiri, root sheet dari produksi airflow regulator tapi hanya berfokus ke part nomor 3254 atau dengan nama plunger housing. Nah, di sini itu untuk membuat plunger housing urutan operasinya itu dimulai dari 0104, kemudian 0204 sampai dengan sub assembly 1. Nah, di sini dijelaskan juga operation description-nya itu ada apa aja. Misalnya yang di operation pertama itu ada shaping, drilling, sama cut off. Nah, terus di state juga mesin type-nya itu yang digunakan tuh ada apa aja gitu. Serta toolingnya itu dia juga pakai apa aja itu dijelasin ya.
Nah, di sini departemen itu departemen, misalnya di sini ada departemen shaping, itu juga ditulis apabila diketahui. Untuk waktunya juga, waktu setup time itu berapa jam, operation time itu berapa jam, itu di state juga di sini untuk mempermudah analisis nanti. Dan juga material atau part description, misalnya yang diproses tuh material aluminium dengan diameter 12 feet seperti itu. Jadi tiap-tiap komponen itu, tiap satu komponen itu punya satu route sheet-nya masing-masing seperti itu. Dan untuk mengetahui komponennya itu ada apa aja, tadi bisa dilihat dari OPC gitu. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya flow analysis approach. Sesuai dengan namanya sendiri, flow analysis approach adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis aliran dari material. Nah, yang dianalisis ini dari barang mentah menjadi barang jadi. Untuk fungsinya tersendiri ini diperlukan untuk pembuatan layout. Jadi yang layout yang akan dibuat nanti bisa sesuai dengan proses dan aliran material, sehingga utilisasi dari space-nya akan tinggi dan juga untuk mengurangi adanya waste seperti itu. Nah, yang pertama itu ada flow process chart. Jadi ini 4 metode ya nanti ya. Yang pertama flow process chart. Flow process chart adalah bagan yang menginformasikan aliran suatu material mulai dari proses part diterima hingga keluar. Di sini ada beberapa simbol yang digunakan di flow process chart. Yang pertama adalah simbol operation. Ini mengartikan bahwa operasi tersebut gitu. Ini yang kedua ada transport, yang ketiga ada delay, 4 storage dan inspeksi. Kalau untuk penjelasannya itu sendiri, operasi itu ya untuk operasinya, misalnya ada shaping yang tadi, dealing gitu. Kalau transport ini untuk perpindahan dari departemen satu ke departemen lain. Untuk delay ini ya kita waktu tunggu sebelum partnya itu diproses. Dan storage ini digunakan untuk menyimpan barang. Biasanya storage ini berada di akhir dari flow process chart. Dan yang inspeksi ini merupakan inspeksi atau pengecekan dari barang-barangnya untuk menjaga kualitas seperti itu. Nah, ini contohnya adalah flow process chart palette movement. Jadi ini yang udah proposed ya, atau yang kita sarankan. Jadi sebelum ini ada juga flow process present. Nah, dari presentnya ini tidak kita tampilkan di sini. Misalnya dari load palette, namanya juga load palette itu kayak apa ya, memindahkan paletnya itu bukan memindahkan sih, tapi ya proses load palette sendiri itu maksudnya operation. Itu kita juga state di state-nya apabila ada, terus kita state waktunya bisa dalam menit dan bisa juga dalam jam apabila banyak. Terus man ini merupakan pekerja atau operator yang ada di sini. Equipment-nya itu pakai apa, manual atau mungkin pakai forklift yang seperti ini, forklift, dan mungkin juga bisa pakai alat-alat yang lain. Load-nya juga ini yang dipakai itu bisa MT atau kilogram, jadi beratnya itu seberapa. Nah, di sini untuk prosesnya sendiri kita urutin ya. Yang pertama itu diurutin prosesnya apa aja, deskripsinya. Habis itu kita langsung tarik aja dari simbolnya untuk mempermudah. Dari load ini kan operasi. Terus wait for forklift ini kan delay ya. Berarti kita tarik garis ke delay. Kemudian lanjut lagi ke insert Foxin, ini operasi. Terus lanjut ke carry ya, carry berarti transport dan hingga selesai. Di sini nggak ada inspeksi, jadi untuk simbolnya sendiri juga tidak di state seperti itu. Nah, dari summary-nya kita bisa lihat kalau yang di model present atau model sekarang itu operasinya itu ada 7 langkah, sedangkan di sini hanya menjadi 5 ya, menjadi 5. Untuk perbedaannya sendiri ada dua operasi. Movementnya sama, masih 2, delay-nya dari 2 menjadi 1. Nah, di sini kita bisa lihat untuk total time-nya itu sebelum atau yang inisial atau yang present ini ada 8 menit ya.
Nah, tapi setelah kita menggunakan yang model proposed ini, kita bisa dapatkan waktu 5,3 menit, yaitu kita bisa menghemat 2,7. Nah, jadi untuk alternatif ini bisa kita terapkan untuk mengurangi waktu seperti itu. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan dalam membuat flow process chart adalah yang pertama deskripsi proses. Ya tadi ya, deskripsinya harus jelas. Dimulai dari pertama hingga akhir itu urutannya harus jelas. Yang kedua kuantitas barangnya tadi untuk tiap departemen, jarak perpindahan juga, waktu untuk setiap departemennya, dan material handling tadi forklift atau mungkin manual pakai tangan atau mungkin pakai alat lain, dan summary table. Nah, ini untuk membandingkan yang present dengan yang kita propose seperti itu. Nah, metode yang kedua itu ada yang namanya metode flow diagram. Flow diagram ini hampir sama ya kayak flow process chart, cuma dia bedanya itu visualisasinya di flow diagram itu langsung dalam bentuk denah seperti ini. Nah, jadi misalnya ini adalah sistem di bank. Misalnya ada orang mau bikin buku tabungan gitu. Nah, ini kita bisa langsung proses yang pertama. Proses yang pertama itu dia ke bank tellernya seperti itu. Yang kedua ini pakai simbol transport ya, berarti dia jalan menuju ke teller komputer. Di sini ada operasi juga, terus dia transport lagi, operasi transport delay, ini delay karena dia menunggu ya, menunggu cash counternya delay. Terus ada juga transport lagi sampai selesai gitu. Jadi hampir sama, cuma bedanya untuk visualisasinya aja seperti itu. Yang ketiga itu ada metode multi product process chart. Nah, kalau yang multi ini seperti dengan namanya ya. Jadi ini itu digunakan untuk alur proses apabila terdapat lebih dari satu jenis produk yang dikerjakan secara simultan. Nah, di sini nanti ada bisnis volume dan utilitas alat yang digunakan. Kita langsung ke contohnya aja. Ini contohnya ini ya. Kita mau bikin 5 jenis produk, yaitu tin base item, aluminium printed, aluminium anodized, dan aluminium anodized item piece. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tahap pertama itu untuk urutan tahapnya itu bisa dilihat dari penomorannya ya. Ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus untuk operasi cut to size itu produk A, B, C, dan D itu menggunakan semuanya ini cut to size. Tapi yang di produk D itu bukan yang pertama, tapi untuk proses yang ketiga. Nah, utilisasi mesinnya bisa kita lihat di sini. Kita bisa cantumkan di sini. Untuk yang A itu 18%, yang B 32%, yang C 28%, dan D itu 14% dengan total 92%. Jadi utilisasi dari mesin ini belum 100%, seperti itu. Nah, untuk contoh yang lain sama, ini yang polis itu yang hanya menggunakan dari produk A dengan utilisasi 18%. Ini ada juga yang hingga utilisasinya 100% yaitu print. Jadi semuanya menggunakannya. Jadi utilisasinya bisa sampai yang ke 100% itu. Nah, ini untuk business volume-nya ya. Business volume-nya itu dari produk A itu 18% dari keseluruhan, yang produk B 32%, dengan totalnya ada 100%. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada yang namanya from to chart. From to chart ini dia menginfokan flow benda kerja dari workstation 1 ke workstation selanjutnya atau ke workstation lainnya. Nah, chart ini biasanya digunakan dalam bentuk matriks yang berisi data kuantitatif ya. Biasanya itu menggunakan flow atau trips per hari antar departemen perpindahannya gitu. Ini misalnya ya dari departemen 1 ke departemen 2. Itu ada 12 flow atau 12 trips gitu. Dari departemen 2 ke departemen 1 itu ada 21 trips gitu. Nah, nanti ini kita bisa compile, yaitu itu kan tadi merupakan bentuk from to ya. Jadi dari departemen 1 ke departemen 2 itu ada 12, dari departemen 2 ke departemen 1 itu ada 21 gitu. Kita bisa ubah menjadi trips between. Jadi di antara departemen 1 ke 2 itu
33. Ini didapat dari mana? 33 itu didapat dari 12 ditambah dengan 21. Didapatkan 33. Seperti itu. Jadi between sama from to itu beda ya teman-teman. Dari hasil ini, dari hasil yang between ini kita bisa juga jadikan half metric seperti ini. Jadi dari departemen 1 ke departemen 2 itu ada 33 trips. Departemen 1 ke departemen 3 ada 7 trips. Kita sesuaikan ya. Itu half matrix. Itu untuk mempermudah visualisasinya juga half matrix. Selanjutnya, ada penentuan tata letak mesin dengan menggunakan metode adjacency based objective. Nah, metode adjacency based objective ini dapat menghitung alternatif tata letak mesin mana yang lebih baik dengan menggunakan basis flow material atau menggunakan from to chart yang baru aja tadi kita pelajarin. Di sini kita bisa lihat XIJ-nya itu, I-nya itu departemen, J-nya itu juga departemen. Misalnya dari departemen 1 ke departemen 2 akan bernilai 1 apabila departemen tersebut adjacent atau berhimpit atau berdekatan. Dan akan bernilai 0 apabila departemen tersebut berjauhan gitu. Nah, ini nanti XIJ-nya dikali dengan F atau frekuensi dari trips setiap departemen. Oke, kita akan mencoba untuk menganalisis from to chart dari contoh soal ini. Nah, kita bakal coba pakai yang metode tadi ya. Untuk memulainya, kita pakai yang alternatif 1. Di sini ada dua alternatif 1 dan 2. Kita mulai dari alternatif 1. Alternatif 1 kan ada hubungan antara R, raw material, dengan S. Nah, mereka kan berdekatan ya. Berarti kan bernilai 1 untuk XIJ-nya. 1 dikali frekuensinya. Frekuensinya ada berapa? RM ke Sol. Oh, ada 13. Berarti 1 dikali 13. Nah, terus kita lihat lagi untuk R ke L. Berdekatan berarti XIJ-nya bernilai 1 juga dikali frekuensinya RM latte. Kita lihat RM latte. Nggak ada ya. RM latte 0. Berarti 0 dikali 0. Terus kita lihat lagi RM drill kan. RM ke drill kan otomatis 0 ya. Nggak usah ditulis nggak apa-apa. Karena ini memang otomatis 0. Karena XIJ-nya 0. So drill juga 0. Terus so latte. Belum ada kan? So latte. So latte. Di sini bernilai 1 XIJ-nya. Terus kita lihat so latte 5. 5 aja ya. 5 dikali 5. Terus yang terakhir ada latte drill. Latte drill akan bernilai 1 XIJ-nya karena dia adjacent atau berdekatan. 1 dikali frekuensinya latte ke drill 5. Latte ke drill 3. 5 tambah 3, 8. Nah, terus ini nanti kalian tinggal jumlahkan aja hasilnya berapa. Terus ya, ini udah hasilnya X ya. Nah, lakukan hal yang sama dengan dengan alternatif kedua. Ini misal alternatif satunya kita jumlahkan berarti dia hasilnya ada 13. 13 ditambah 8, 21 ditambah 5, 26 ya. 26. Nah, kita juga harus menjumlahkan trips dari departemen ini. Nah, kita jumlahkan semuanya 13 tambah 3 tambah 5 tambah 5 berarti 28 tambah 3 31 ya totalnya. Total 31. Kok 31? 16 tambah 10. 16 tambah 10, 26 tambah 3. Oh iya, 29. Nah, dari total ini kita bakal bisa menemukan agency score-nya dari layout 1. Misalnya ini kan kita dapat tadi totalnya 26. Nah, cara untuk menentukan agency score-nya kita berarti 26 dibagi totalnya atau 29. Nah,
di sini akan bernilai 0,89 atau kita bulatkan menjadi 0,9. Nah, terus ini yang kedua kita juga hitung ya. Kita juga hitung R ke D. R ke D itu berapa? R ke D kan R ke D 3 ya. 3 aja, langsung aja ya. Caranya sama kok. R ke L, raw material ke latte 0. Terus raw material ke sow 0. Terus raw material ke latte udah, drill ke sow. Drill ke sow. Drill ke sow mana? Drill ke sow 0 di sini. Terus ini drill ke sow juga 0 juga. Terus drill ke latte. Drill ke latte akan bernilai drill ke latte 3 ditambah 5, 8. Nah, kita cek lagi ya. RM ke drill 3 benar, RM ke drill 3 benar. RM ke latte 0, RM ke latte 0. Ini drill ke sow. Drill ke sow 0. Drill ke sow 0 juga. Terus drill ke latte. Drill ke latte 8 udah. Oh ya, ini belum ya latte ke sow ya. Latte ke sow. Latte ke sow 1. Latte ke sow-nya ada. Sow ke latte 5. Nah, ini kita total jumlahnya menjadi 16. Nah, kita normalisasi juga ya, 16 dibagi 29. Ini nanti akan mendapatkan hasil 0,5551. Nah, di sini kita bisa lihat untuk skor agensinya kan lebih besar yang layout 1 dengan nilai 0,9. Maka dari itu kita akan lebih merekomendasikan untuk layout 1 dipakai seperti itu. Kenapa kok yang dipilih yang adjacency skornya besar? Nah, itu karena kalau adjacency skornya kecil, berarti dia ada lebih banyak mesin di layoutnya itu yang memiliki flow besar, namun tidak berdekatan. Nah, akibatnya tuh apa? Akibatnya ya tentu nanti material handling cost-nya akan naik, karena otomatis jaraknya jauh dan barang yang diangkut itu banyak. Gitu, teman-teman. Semangat! Untuk semua metode flow analysis approach itu ada. Nanti apabila ada pertanyaan langsung dikasih ke kolom komentar aja ya guys. Terima kasih.